FGB men. Oke, saya langsung aja karena singkat waktunya. Saya terlahir di keluarga kepercayaan leluhur, di mana saya dari kecil udah diajarin sembahyang ke dewa-dewa. Jadi saya udah hafal dewa A sampai Z gitu kan. Nah, suatu saat saya doa di langit, namanya Dienkong tuh. Saya bertanya sama orang tua saya, ini patungnya mana? Namanya siapa patungnya, kok nggak ada gitu loh. Namanya anak kecil kan polos. Nah, akhirnya saya penasaran tuh, malam-malam saya tanya ke Tuhan, Tuhan, yang namanya Dienkong itu Tuhan Tuhan Allah ya? Wujudnya mana? Saya pengen ketemu gitu loh. Nah, ya di situ memang gak ada jawaban. Kalau dijawab saya langsung kabur. Nah, setelah itu ya saya jalan berlangsung biasa. Saya tunggu pas kelas 4 SD, saya ditinggal oleh orang tua saya cerai. Saya ikut mama saya hidupin anak 3. Nah, saya paling kecil dan keluarga saya juga sendiri-sendiri jadi mencar-mencar. Dan di situ saya kurang perhatian sampai saya menjadi orang yang introvert dan orang yang pemarah. Nah, karena saya bergaul dengan orang-orang yang nggak bener gitu loh. Nah, sampai suatu saat di waktu SMP saya dimimpin ini ada wujud sinar seperti orang. Itu di mimpi itu saya lihat itu wujud Tuhan gitu. Nah, dia membawa saya di suasana hari kiamat, ada gambarnya Pak ya. Bukan satu lagi. Suasana kiamat tuh. Bukan. Nah, suasananya seperti ini. Jadi saya mimpi itu, saya hanya digandeng, saya melihat kehancuran dunia, saya digandeng sama Tuhan. Nah, setelah itu di waktu 2010 saya dimimpin lagi di suasana badai. Nah, di badai itu ada perahu, saya di perahu sendiri, perahu itu mau karam. Nah, saya udah panik di situ, tahu-tahu muncul Yesus di perahu itu. Nah, saya hanya ngeliat bagian belakangnya, tapi saya tahu itu Tuhan Yesus. Dia hanya begini saja. Dan seketika badai itu berlalu. Nah, saya di situ saya tanya sama teman saya, ini mimpinya artinya apa gitu loh. Waktu itu kan saya sekolah Katolik, tapi saya tetap sembahyang ajaran leluhur. Nah, ternyata dia ngomong, teman saya, itu mimpi kamu ada di Alkitab, kamu baca aja. Saya pikir namanya anak sekolah, ngapain baca-baca gitu kan, saya nggak pusing. Dan di tahun 2015 saya dimimpin lagi paku, Pak, gambar paku. Nah, di situ saya dikasih paku sama Tuhan. Sebanyak 3 kali saya suruh telan. Nah, paku sebesar itu kan nggak mungkin masuk ke mulut. Tapi di mimpi itu saya taat, saya masukin aja. Ternyata paku pertama itu membuat saya bangun. Pas bangun itu saya kaget, kok kayak ada benda masuk, sakit banget gitu loh. Kayak orang tenggorokan sakit. Pas nelan sakit kan. Nah, ternyata kalau namanya orang mimpi, bangun dari mimpi, buyar kan mimpinya pasti, gak mungkin ingat. Ini bisa nyambung ke paku kedua, paku ketiga. Dan setelah paku ketiga saya telan, ada muncul tangga dari langit. Ada seperti ini kurang lebih ya. Ini ilustrasi, saya di bawah tangga itu, Tuhan di atas, Tuhan Yesus itu saya nggak bisa lihat mukanya, hanya bersinar doang. Tapi itu saya tahu itu wujud Tuhan Yesus. Dia hanya tumpang tangan ke saya, dia bilang, saya membaptis kamu tanpa melalui pembaptisan di dunia. Nah, di situ saya menangis, bukan menangis sedih, tapi nangis gembira. Saya bilang, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan setelah mimpi itu saya terbangun, selang beberapa hari saya baru menyadari bahwa mimpi itu adalah pertanyaan saya di waktu saya kecil, siapa Tuhan itu? Ternyata Tuhan setelah puluhan tahun dia menjawab melalui mimpi ini. Kan saya tadi bilang, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan yang saya cari ya Tuhan Yesus. Nah, itu kisah saya bagian pertama, bagaimana Tuhan sebenarnya datang ke saya, tapi saya masih nggak nyadarin gitu loh. Dan di mimpi itu saya pengen ketemu pendeta waktu itu. Saya tanya ke teman saya, boleh nggak kenalin ke pendeta, saya pengen tahu kok bisa mimpi 3 kali. Tapi ya namanya belum waktu Tuhan ya. Mungkin teman saya juga nganggep saya ngarang-ngarang atau saya bohong lah segala macam, jadi mungkin ketutup jalannya. Nah, di tahun dari 2015 ke tahun 2018 akhir, koko saya diundang di full gospel sama teman saya nggak bisa ngundang saya karena saya ada jaga jarak, karena saya menjadi orang yang sombong waktu itu gitu loh. Nah, koko saya diundang di full gospel, koko saya ngajak saya, diundangnya begini, yuk meeting, ketemuan sama orang-orang Kristen, kita ngobrol masalah kerjaan. Ya udah, saya kan pikir saya nyari kantau gitu loh. Pas datang ke chapter meeting, saya lihat loh, kok ini bukannya muka-muka pengusaha ya, muka-muka orang gereja semua. Saya bilang, terus saya lihat kok ada gitar, wah ini nggak bener nih. Saya telepon yang undang, lu di mana?
Wah, sorry bro, saya nggak bisa, lagi diurusin di kantor polisi. Wah, kacau nih, yang undang nggak datang gitu loh. Ya udahlah, mau nggak mau saya saya ikutin acaranya. Pas ada fotonya Pak, yang saya bertiga, saya dijepit nih duduknya nih seperti ini, nggak bisa keluar. Nah, pas itu dibagiin buku merah. Kamu lihat apa? Bapak-bapak lihat di sini muka saya, udah muka mesem gitu. Nah, di bagian bukunya saya lihat, kok ini buku pujian. Saya udah kasih kode tuh bertiga, kiri kanan saya ngasih kode mau kabur, tapi nggak bisa, saya dijepit gitu loh. Ya namanya udahlah, saya ikutin aja. Pas lagu Mas, baru itu, waduh, namanya lagu Mas FGB kan gandengan tangan kan. Biasa saya gandengnya empuk-empuk, ini kok gandengnya satu kiri. Saya lihat, aduh, saya lihat kok laki semua. Nah, di situ saya mulai gelisah ya. Saya mulai gelisah. Saya mau kabur waktu itu, benar-benar saya mau keluar dari situ, tapi nggak bisa, nggak tahu kenapa. Nah, pas di akhir acara, Virepnya situ ngomong sama saya, kalau kamu datang Bapak kalau mau datang full gospel nggak boleh sekali, harus berkali-kali. Dalam hati saya kapok, nggak bakalan saya datang lagi. Tapi di mulut saya bisa ngomong iya. Ya, saya kalau udah ngucap, saya biasa saya komitmen gitu loh. Ya udah, sampai akhirnya pertemuan keempat saya ke chapter, akhirnya hal yang luar biasa terjadi. Yang tadinya saya dengar lagu full gospel saya risih ya, tapi ternyata pas pertemuan keempat itu saya dengar lagu full gospel, ada yang aneh. Kayak saya berasa kok saya sama orang-orang baru saya bisa berbaur, saya bisa kenal, saya bisa berkomunikasi. Saya kan orang introvert, saya nggak bisa bergaul dengan keramaian seperti ini gitu loh. Saya mau menyendiri. Tapi di situ tahu-tahu yang pertemuan keempat suasana berbeda. Di situ saya baru tahu itu jamahan Tuhan gitu loh. Saya percaya, saya introvert tapi saya dari pribadi yang berbeda di saat itu. Nah, sejak itu saya rutin mengikuti full gospel, dan dua orang ini kiri kanan saya hilang, hanya saya yang terus itu bertahan sampai hari ini. Tapi saya percaya, waktu pas saya mengikuti terus, saya di situ saya menginginkan dibaptis. Nggak ada paksaan loh, nggak ada yang ngajak saya mau mendorong saya untuk dibaptis, tapi saya menginginkan dibaptis karena saya percaya Tuhan datang untuk menjamah saya. Saya ada perubahan di wadah full gospel ini. Nah, setelah saya mau dibaptis, ternyata Tuhan menguji saya di tengah-tengah dibaptis itu. Saya sebenarnya waktu itu di full gospel, bisnis saya agak goyang. Nah, istri saya ngomong, kamu ngapain di chapter Muara Karang, isinya begitu aja. Saya kenalin deh teman saya nih, chapternya isinya bos-bos semua. Kamu cari kantau aja di situ, cari kerjaan supaya ada hasil gitu loh. Ngapain lu tiap hari nongkrong terus di full gospel nggak ada hasilnya? Nah, saya pikir ini kayaknya Tuhan nguji ketulusan saya gitu loh. Sekarang di situ bos-bos semua isinya tuh juga mintanya sama Tuhan. Kalau saya minta tolong, Tuhan nggak gerakin hatinya juga nggak bisa gitu loh. Kalau misalkan saya nggak minta tolong tapi Tuhan gerakin, dia pasti tolong juga. Ngapain saya ini? Ternyata saya tahu Tuhan nguji saya sebelum saya dibaptis itu, bener nggak mau ngikut Tuhan dengan embel-embel kepentingan. Nah, setelah saya komit, saya bilang sama Tuhan, saya doa, saya tetap mau maju tanpa mau pindah chapter, saya tetap di Muara Karang, saya setia. Nah, setelah itu pas hari-hari dekat saya mau dibaptis, saya diuji lagi. Anak saya kan dari kecil, yang Nicole yang anak pertama, kuping sebelah kanannya gagal cetak pabrik lah, jadi nggak bisa dengar, hanya kuping satu aja. Nah, waktu itu dia masih 3 tahun, dia ngomong saya di mobil, kuping saya bisa dengar. Waduh, saya kaget, luar biasa nih, saya seneng kan. Saya seneng, waduh, Tuhan kasih musisat, Tuhan kasih berkat nih. Mungkin gara-gara saya mau dibaptis gitu loh, dikasih hadiah. Tapi kan namanya saya butuh bukti gitu loh. Saya cek di lab, tahu nggak, kalau hasilnya sama aja seperti dulu. Saya bingung, anak kecil kok bisa bohong, kok bisa ngomong kayak gitu, padahal di tes hasilnya sama, kupingnya nggak ada reaksi. Di situ saya berasa kecewa sama Tuhan. Saya berasa mau stop, saya nggak mau dibaptis. Tapi di situ Roh Kudus mengingatkan saya. Dia bilang sama saya kalau misalkan ada orang mau ngelamar kerja sama kamu,
kamu nggak kenal orang itu gitu loh. Orang itu udah ngajuin gaji gede, bonus ini itu, mintanya banyak. Kira-kira kamu mau nggak nurutin? Nggak juga, saya bilang. Tapi saya kayak ketampar. Oh itu Tuhan. Saya baru kenal Tuhan, belum kenal bener. Udah mau minta berkat, mau minta musisat. Oh iya juga ya. Gitu loh. Saya baru disadarkan oleh Roh Kudus bahwa saya masih punya mental Mesir, mental minta-minta. Karena saya maklum. Saya dulu sembahyang diajarin minta rezeki, minta kesehatan, itu lumrah lah gitu loh. Tapi ke bawah sampai besar. Jadi saya taunya minta Tuhan, datang ke Tuhan, taunya minta. Karena saya kerja bisnis lagi nggak bagus, saya maunya dibaptis supaya saya dapat pemulihan. Saya minta pokoknya gitu loh. Nah setelah saya dibaptis, mau dibaptis, saya ajak istri saya, yuk ikut saya dibaptis. Tahu nggak istri saya ngomong apa? Lu aja sendiri, gue liatin lu nyemplung. Udah nancep banget kayak ngomongnya. Oh, dalam hati saya, awas gue, saya doain. Bener saya doain, saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau menyelamatkan saya, kenapa nggak seisi rumah tangga saya diselamatin? Selamatin dong. Percaya nggak percaya, 1 minggu setelah itu, istri saya diundang sama temennya ke ministry. Biasanya nggak pernah mau. Itu tumben-tumbennya mau ngajak saya lagi. Udah gitu pas di situ ada pendeta dari Afrika Selatan doain istri saya, ditumpang tangan. Setelah itu ada perubahan yang luar biasa terjadi. Besoknya istri saya bisa dengar lagu rohani. Yang tadinya saya setel lagu full gospel, lagu mas, dia bilang, lu gila ya dengerin lagu Yesus, apa itu? Tapi setelah dia ditumpang tangan, dia suka dengan lagu rohani. Percaya nggak percaya, 13 April 2019 kita nyemplung bareng. Bukannya nyemplung sendiri, nyemplung bareng. Angkanya angka sial semua lagi. Udah 13 April, 4 lagi. Nah, setelah saya dibaptis berdua, akhirnya saya terima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Tadinya saya mimpi dapat paku, di sini saya langsung dapat salibnya, alias saya pikul salib. Hitungan bulan saya dibikin bangkrut, habis semua harta saya. Yang tadinya mobil mewah semuanya pokoknya ludes nggak bersisa. Tapi Roh Kudus mengajari saya di situ. Dia bilang sama saya, kamu pondasinya dirombak semua, dibenerin semua. Saya kan kontraktor. Saya kalau bangun rumah, ngeliat bangunan lama, bangunan jelek, bongkar dulu, bangun lagi pondasi yang baru. Pondasi batu karang yang hidup. Tadinya saya kan pondasi pasir. Makanya karena itu saya diingatkan, Jeffrey, kamu kalau mau loncat yang lebih tinggi, pondasinya harus benar, karakternya harus benar, pola pikirnya harus benar. Pola pikirnya dulu minta-minta, sekarang dibikin benar dulu. Tadinya saya saya introvert. Sekarang saya bisa berbicara di depan umum, itu bagi saya nggak mungkin. Tapi bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Ini bukti nyata. Yang tadinya saya pemarah, saya penuh kasih sekarang. Karena kenapa? Di saat saya susah, Tuhan kirim orang-orang susah buat saya bantu. Waduh, saya pikir ini luar biasa gitu loh. Tuhan mengajari saya menjadi pelaku firman. 5 tambah 2 sama dengan 5.000 kalau di Tuhan. Kalau di kita kan 5 tambah 2 sama dengan 7. 5 tambah 2, 5 roti 2 ikan di dompet saya. Keterbatasan saya, tapi saya harus menghidupi 5.000 orang. Anggapannya member-member full gospel, member-member chapter, saya harus berani menabur. Sisanya 12 bakul berbicara apa? Saya sampai sekarang tidak kekurangan apapun. Itu Tuhan mengajarkan saya kasih. Bagaimana saya harus berkorban. Gitu loh. Yang tadinya mental Mesir, saya harus minta ini, minta itu. Sekarang saya ngasih. Berkorban itu kan memberi. Gitu loh. Saya belajar memberi. Nah, di situ saya percaya. Kenapa kok saya ikut Tuhan, baru dibaptis, saya langsung diproses. Biasanya orang dikasih mukjizat dulu, iya kan? Saya langsung diajar, langsung dikasih diproses. Saya percaya, saya dididik oleh Tuhan bukan jadi anak-anak Tuhan yang manja, tetapi menjadi anak-anak yang Tuhan, menjadi anak-anak yang kuat di dalam masalah, yaitu be strong in the Lord, kuat di dalam Tuhan. Dengan itu saya
tadinya bangkrut, nggak kayak orang kelihatan bangkrut. Yang tadinya ada masalah, saya nggak kelihatan ada masalah. Buktinya apa? Di saat saya punya masalah berat, saya pergumulan, saya bangkrut, saya ketemu saudara saya, sepupu saya di Lipo Mall. Padahal saya nggak pernah ketemu loh. Ketemu, saya lihat muka dia, rohnya udah nggak ada, tubuhnya di depan saya. Saya tanya, lu gila, lu stres banget ya? Bukannya saya beramal, tapi saya bisa lihat ini stres banget. Terus dia cerita pergumulannya, dia mau bunuh diri, mau lempar anaknya dari balkon segala macam. Dia cerita, dia depresi berat, kekhawatiran sangat. Namanya orang dunia kan kekhawatiran. Terus saya cerita, saya juga ada masalah, saya bangkrut, bisnis saya nggak jalan, 2,5 tahun saya nggak ada income, nggak dikasih masukan, saya hanya kerjanya pelayanan. Tapi dia nanya, kok muka lu biasa aja ya? Muka lu senang happy aja. Makanya sini ikut ke Full Gospel. Akhirnya saya ajak ke Full Gospel. Seiring berjalannya waktu, tahun ini dia dibaptis dan menjadi saksi Tuhan. Itulah intinya, kalau kita kuat di dalam Tuhan, kita kuat di dalam masalah, tidak ada yang mungkin kita akan dipakai sebagai alat-alatnya. Terima kasih, FGP Man. Terima kasih. Ngebut ini.